Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabarnya teman-temanku yang solih dan solihah? Semoga senantiasa Allah berikan anugerah dan juga karunia-Nya hingga pada hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Semoga teman-teman selalu dalam nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang yang berfaedah. Dan juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kepada keluarganya semoga Allah berikan keberkahan pada sahabatnya dan juga para tabi'in dan tabi'ut. Dan juga kita memohon agar kelak di yaumil akhir kita dikenali sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Tak ingin berpanjang kalam, ya saya di sini ingin sharing ke teman-teman, ke adik-adikku yang solih dan solihah, insyaallah. Sebenarnya bahasan tema ini tuh udah biasa ya. Mungkin teman-teman bisa berulang kali gitu ya di sosial media, di majelis-majelis ilmu gitu membicarakan tentang tema ini itu tentang jilbab. Nah, ternyata gitu ya, jilbab ini sekarang mulai dipermasalahkan kembali gitu karena ada viral gitu ya video tentang salah satu wali murid yang merasa keberatan anaknya yang beragama non-muslim ini ternyata katanya konon gitu ya dipaksa untuk berjilbab. Nah, padahal ya memang sebelum untuk masuk ke sekolahan itu sudah diberikan surat pernyataan. Apakah Anda menyetujui gitu ya bahwa di dalam sekolah ini peraturan bagi yang muslimah itu untuk mengenakan jilbab, dan bagi yang non muslim itu diberikan pilihan, hanya anjuran ya, anjuran bukan paksaan. Jadi dianjurkan, misalkan dia ingin menutup aurat silahkan, tidak ya tetap dengan pakaian yang sopan. Ya, terlepas dari itu semua, dari polemik itu semua, ternyata ini menuai berbagai pro dan kontra di kalangan netizen dan juga ternyata sampai dipermasalahkan gitu ya. Akhirnya berlanjut sampai ke Komnas HAM dan juga ke Mendikbud. Nah, ujungnya keluarlah SKB 3 Menteri yang mana aturan berjilbab ini ternyata mulai dikritisi itu bagi di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, oke, karena mungkin di sini teman-teman bisa menyamakan dulu satu frekuensi bahwa kita di sini adalah seorang muslim dan muslimah gitu, maka kita meyakini aturan jilbab ini datangnya dari Sang Khalik. Dari mana? Dari Sang Khalik, yaitu Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir, Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Secara logika gitu ya, logika mudahnya, yang menciptakan barang atau menciptakan makhluk itu sudah pasti yang lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk bagi apa yang dia ciptakan. Ya, contoh pembuat handphone ya, perusahaan handphone, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk pedoman untuk menggunakan handphone dengan cara yang baik dan benar agar handphone itu bisa sesuai dengan peruntukannya gitu ya, tidak rusak, tidak dipakai untuk nyuci piring, tidak dipakai untuk ngelap kaca dan lain sebagainya, tapi benar-benar digunakan sebagai alat untuk telekomunikasi gitu ya, berhubungan dari jarak jauh. Nah, itu sudah pasti ya, dan kita otomatis gitu, nggak mungkin kita itu ketika beli handphone membuang buku petunjuknya dan pakai seenak aja gitu ya, seenak modelnya semau kita gitu, pencet-pencet ujung-ujungnya rusak, kan nggak mungkin. Otomatis kita itu akan mengikuti langkah-langkah ya apa yang ditulis di dalam buku petunjuk tersebut. Nah, termasuk nih Allah menciptakan manusia gitu, alam semesta dan kehidupan ini juga memberikan buku petunjuknya. Apalagi ya, Nabi Muhammad ini diutus sebagai seorang rasul untuk menyampaikan Islam, menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya dengan
Al-Quran. Ya, Rasulullah membawa risalah yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada umatnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah gitu ya, kita masih bisa mempelajarinya hingga sampai dengan hari ini. Nah, tadi ketika kita tadi sudah meyakini bahwa Allah itu Al-Khaliq Al-Mudabbir, maka berhijab itu dasarnya adalah keimanan. Keimanan kepada Allah sebagai pencipta kita. Dan kita sami'na wa ata'na. Kita lihat bagaimana dulu para sahabat ya memperjuangkan keimanannya itu benar-benar ya, walaupun mengorbankan harta dan jiwanya. Masya Allah ya, bagaimana Bilal bin Rabah dengan keimanannya, dan juga para sahabiyah gitu ya, ketika turun tentang ayat jilbab, mereka langsung pulang ke rumah, tidak nunggu jahit dulu ya, tapi langsung cari selimut, cari hordeng, cari bahan-bahan yang lebar untuk menutup seluruh auratnya. Maka kita sepakat berhijab itu adalah dasarnya keimanan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, why, kenapa berhijab gitu ya? Bisa teman-teman tanyakan kenapa teman-teman di sini itu berhijab. Walaupun ya banyak alasan gitu ya. Mungkin ada juga karena berhijabnya itu tadi karena sedang tren di khususnya di negeri plus 62 ini ya. Karena muslimah itu sekarang emang trennya tuh pakai hijab yang panjang-panjang, yang menjuntai gitu ya. Bukan lagi yang lilit-lilit gitu, tapi benar-benar syar'i. Dan ini memang kita patut apresiasi gitu ya, sebagai antusiasme teman-teman yang lain. Bahkan ada juga yang non-muslim itu juga mereka mengapresiasi, dan juga bahkan ada yang mengenakan jilbab. Ada juga ternyata yang karena nggak enak sama temennya, mungkin dia berteman dengan teman-teman yang sudah berhijrah gitu ya, dia ngerasa nggak enak, akhirnya ya sudah, daripada beda sendiri, terus dia memutuskan untuk berhijab juga. Terus juga ada nih alasan yang karena disuruh orang tua gitu ya, orang tua menyuruh dia itu untuk menutup auratnya supaya terjaga dari pandangan-pandangan yang tidak diinginkan. Dan juga ada yang sekedar mengikuti peraturan sekolah. Ya, mungkin di sekolahnya diberikan aturan bagi perempuan muslimah untuk menutup aurat, dan juga bagi laki-laki untuk jelas banget menutup aurat. Tapi ternyata gitu ya, alasan-alasan yang tadi, saya di sini bukan menjudge ya. Tapi kalau alasan awalnya berjilbab karena alasan yang tadi, juga karena malu, misalkan di antara teman-teman yang lain beda gitu ya, di antara lingkungan yang lain beda, atau mungkin karena takut di cap yang aneh-aneh gitu ya. Terus juga bisa jadi karena iri gitu ya, iri bilang bos kayak gitu ya. Terus juga mungkin karena nggak enak sama keluarga atau sama orang tua dan sejenisnya. Nah, bisa dipastikan bakalan mudah bongkar pasang. Udah kayak mainan ya, bongkar pasang. Ya, di sini coba teman-teman bisa melihat gitu ya, banyak yang public figure yang bisa dilihat gitu ya di sosial media. Ternyata ketika mereka dulu memutuskan berhijab, sekarang udah dibongkar lagi, dibuka lagi gitu. Bilang ternyata hatinya belum siap dan lain sebagainya. Alasannya ya tadi, karena sebenarnya gitu ya, mungkin awal berhijab itu bukan karena keimanan, tapi karena rasa nggak enak, rasa nggak iri, dan lain sebagainya. Padahal ya, hukum berjilbab itu dari mana? Dari Sang Khaliq. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ya, tentang kerudung menutup bagian dada, dan juga perintah menggunakan jilbab ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, teman-teman bisa cek nih Al-Quran dan terjemahannya. Di situ dikatakan, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, jalabibihinna, ya, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Berarti sampai bawah ya, seperti terowongan tidak terputus. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali karena mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Allah Maha Pengampun ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk berhijrah, insya Allah
Allah mengampuni kekhilafan kita di masa lampau. Karena iman itu selalu berbarengan dengan amal soleh. Ketika kita tadi meyakini Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir, maka kita harus beramal soleh, yaitu dengan cara mentaati seluruh perintah dan aturannya. Jangan tanggalkan jilbab khusus ya, tapi luruskan niat bahwa kita lakukan ini semua lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah. Juga kita harus perkuat dengan baca-baca buku ya, termasuk Sirah Nabawi. Nah, penting banget nih teman-teman ya, yang belum punya buku Sirah Nabawi, wah, saya sarankan untuk nabung dan juga langsung beli deh kalau misalkan sudah ada rezekinya. Ya, insya Allah teman-teman akan semakin cinta dengan Rasul, dengan Nabi ya, dan juga semakin cinta dengan apa yang disampaikan. Maka sebelum kenal kita ta'aruf dulu ya, berkenalan dulu dengan Nabi yang membawa risalah Islam, yaitu dengan mempelajari sirahnya. Bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya kalau kita tidak mempelajari bagaimana perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam dengan pengorbanannya, dengan harta jiwanya, bahkan jiwa raga Rasulullah ya didedikasikan untuk Islam dan Allah. Masya Allah ya. Bahkan ketika di sakaratul mautnya, Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati, ummati. Berarti kita ya, sebenarnya kita ini adalah umat yang sangat dirindukan oleh Nabi kita. Maka jangan sampai ya cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kita harus membalas cinta yang Rasulullah berikan supaya kita dikenali sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Insya Allah ya, perjuangan Rasulullah itu luar biasa. Kalau teman-teman bisa membaca sirah perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, mungkin akan berderai air mata gitu ya, karena perjuangannya luar biasa. Jalan ke Taif ya, justru di sana dilempari batu, dilempari caci maki ya, bahkan sampai berdarah-darah gitu ya. Bayangkan kita ketika berhijrah itu sudah dijudge suci dan sebagainya, kita sudah loyo gitu ya. Kita sekarang sudah merasa lemah. Ya jangan gitu ya, tapi kita harus memperkuat gitu dengan meyakini tadi bahwa Allah ini sudah pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Apapun cobaannya, apapun ujiannya ya, itu untuk mempertebal keimanan kita dan meninggikan derajat kita di yaumil akhir di hadapan Allah. Dan juga kita harus merawat. Caranya banyaklah mengkaji Islam. Datang ke kajian-kajian ilmu, majelis ilmu. Insya Allah kalau keinginan teman-teman kuat, ya, keinginan itu kuat, maka teman-teman bisa mendapatkan apa yang disebut hawalatul iman, alias lezatnya iman. Masya Allah ya. Makanya ketika Bilal bin Rabah ditimpa batu, itu tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah telah merasakan lezatnya iman. Bagaimana Sumayyah, ya, walaupun dia sebentar banget gitu ya memeluk Islam, tapi dia tidak merasakan kesakitan, ya, karena dia sudah melihat gitu ya kenikmatan surga berada di depan matanya. Bagaimana para ulama yang ketika dikriminalisasi, ya, justru para ulama ini semakin kuat, semakin yakin bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan tidak akan pernah bisa bersatu. Dan semakin yakin bahwa kenikmatan surga itu, ya, yang dijanjikan Allah itu adalah benar adanya. Karena dunia ini sementara dan akhirat adalah selama-lamanya. Kenikmatan dunia itu cuma sebatas perut, ya, perut kenyang, selesai. Tidak ada nikmat lagi ketika kita menambahnya. Tapi di surganya Allah, nikmat itu tiada batas dan abadi. Begitu pula ya, ketika bermaksiat dibalas dengan siksa api neraka, itu akan abadi, abadan, disiksa terus menerus, tidak ada akhirnya. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berlindung dari siksa api neraka karena neraka itu adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Dan berhijab itu juga melindungi kita ya dari siksa api neraka. Nah, inilah indahnya aturan Islam tentang jilbab, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslimah. Kita dikenali ya sebagai seorang muslimah, seorang muslim
dan juga sebagai pelindung kita untuk memproteksi diri dari segala tindak kejahatan. Tidak membuka aurat kita, tidak mempertontonkan aurat kita, dan juga kita menjaga adab kita, akhlak kita di offline ataupun online ya, sama gitu ya. Itu online itu juga umum gitu kan ya, kehidupan umum, maka kita harus menjaga dengan menutup aurat juga. Bukan berarti walaupun kita berada di rumah terus kita online streaming ya, itu tidak dilihat oleh orang lain. Sudah pasti itu dilihat oleh orang lain, maka itu termasuk kehidupan umum. Dan kehidupan khusus itu hanya di dalam rumah, tidak dilihat oleh siapapun kecuali mahram kita. Nah, juga indahnya aturan Islam ini menjaga kehormatan seorang perempuan. Kita lebih dihormati ketika keluar rumah. Maka inilah yang kita rasakan saat ini. Kita merasa nyaman gitu ya, merasa tenang, karena memang ketika kita taat sama Allah, taat kepada aturannya, itu menenangkan hati dan juga masuk akal sebenarnya ya, karena kan memang yang mengundang syahwat itu adalah aurat yang terbuka ya. Contoh kucing dikasih ikan asin ya, nggak mungkin dia menolak. Nah, inilah termasuk realisasi dari keimanan. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Mau termasuk bagian dari orang-orang yang beruntung? Insya Allah ya, kita semua mau. Nah, inilah dari framing yang ada di media sosial gitu ya, tentang pembahasan jilbab yang dipaksakan, bahwa sejatinya dalam Islam tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam bagi non-muslim ya. Jadi memang kita tidak ada paksaan, apalagi memaksa untuk berjilbab. Nah, hati-hati ya, ini termasuk Islamofobia. Jadi mengaku Islam tapi fobia dengan aturannya. Jangan sampai kita fobia dengan hijab, dengan jilbab ya. Islam itu bukan hidangan prasmanan. Mungkin teman-teman bisa tahu ya, prasmanan kalau di resepsi, di hajatan ya. Prasmanan itu gimana? Ambil yang mau, buang yang nggak mau kan? Ambil yang enak, yang nggak enak nggak diambil. Nah, jangan ya, Islam itu bukan hidangan prasmanan, mengambil sebagian meninggalkan yang tidak diinginkan. Big no, dear ya. Tidak, tapi Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Karena kita di yaumil akhir ya, itu cuma ada pilihan apa? Surga dan neraka. Maka kita harus 100% ya, meyakini Allah dan Rasul-Nya, juga melaksanakan perintah dan larangannya ya, menjauhi larangannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk pada apa saja yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Battah Al-Ibanah Al-Kubra. Nah, maka tadi kita mau dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang beriman, maka kita harus apa? Berhijab dalam setiap aktivitas. Mau itu di sekolah, mau itu di rumah ya. Kalau misalkan ada non mahram ya, kita harus menutup aurat kita. Juga ketika kita ke pasar, buang sampah aja yang keluar rumah ya. Misalkan, oh di luar nggak ada orang kok. Hey, orang mungkin nggak langsung ujuk-ujuk ini ya, maksudnya duduk di luar gitu, bisa jadi dia lewat dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu ya. Maka kita untuk menjaga kehati-hatian ya, kita tetap menutup aurat kita ketika buang sampah. Juga termasuk ke pasar ya, walaupun becek ya, nggak ada ojek ya, nggak apa-apa, kita tetap harus taat kepada Allah, karena yang melindungi kita adalah Allah, bukan yang lain. Nah, teman-teman di sini ya, insya Allah akan semakin yakin dengan keislamannya, semakin yakin dengan keimanannya, maka teman-teman harus merawat dan memperkuat nih dengan cara ikut kajian ini nih. Pertama ini khusus untuk ciwi-ciwi dulu ya, ciwi-ciwi. Muslimah-muslimah gitu ya, teman-teman di sini pelajar, ikut
acara ini gaul bebas makin parah, muslimah jangan latah ya. Oke. Teman-teman bisa langsung segera daftar, nanti bisa melalui saya atau bisa nih ada nomor teleponnya, nomor WA-nya bisa langsung dihubungi dengan mengirimkan format yang sudah disediakan. Segera daftarkan diri, jangan sampai terlambat ya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Hidup hanya sekali, maka jangan sia-siakan lagi. Oke? Nah, apalagi sekarang ya, sudah mendekati Valentine. Nah, jangan sampai kita latah dengan budaya-budaya yang berasal dari peradaban barat, yang notabene itu bukan berasal dari Islam ya, bukan berasal dari Islam. Islam tidak ada Valentine ya, tidak ada itu cinta hanya dibungkus coklat ya, tidak ada cinta itu hanya dibungkus dengan syahwat, tidak. Tapi cinta itu harus berlandaskan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita punya rasa cinta, memang gorizah nau, kita semua punya, tapi kita harus menempatkan pada tempatnya. Oke? Mungkin teman-teman bisa ikut join ya, segera daftarkan diri, jangan sampai terlambat. Oke? Saya tidak ingin berpanjang kalam, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kesalahan dari saya dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di grup. Oke? Ditunggu.